Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maula. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2000. Pada kegiatan uji kinerja, saya mengajar secara daring pada kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran ke-6. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran. Silahkan dipimpin doa, Mas Aga. Duduk siap, gerak, mari berdoa. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan kegiatan berdoa tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Nah, Bu Ina lihat, alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ada yang masih ingat untuk materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Sudah, Bu. Ya, masih ingat? Oke, kalau masih ingat, coba Bu Ina tanya dulu yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, materinya apa saja? Pengalaman Pancasila, Bu. Ya, pengamalan sila pada Pancasila. Terus apa lagi? Makna? Tunas? Kelapa. Oke. Nah, coba Bu Ina ingatkan kembali. Untuk simbol sila pertama pada Pancasila itu apa? Bintang, Bu. Bintang. Oke. Sekarang kalau untuk contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Beribadah. Beribadah, ya, pinter. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang pengamalan sila kelima pada Pancasila. Kemudian nanti diharapkan anak-anak bisa mengaitkan antara simbol sila kelima, kemudian perilaku yang sesuai. Nah, untuk yang kedua, kita akan mempelajari tentang atribut pramuka. Nanti kalian akan menggali informasi, nanti Bu Ina akan memberikan sebuah gambar, kemudian kalian akan menggali informasi yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelumnya kita amati dulu video berikut ini. Assalamualaikum Risa, Sari, dan Bagus. Wah, kalian rada sekali ya sudah datang lebih pagi untuk piket kelas. Nah, tadi kalian kan sudah melihat video ya, tayangan video. Coba Bu Ina tanya dulu, masalah apa yang muncul dalam video yang Bu Ina tayangkan tadi? Ana tidak melaksanakan tugas piket. Ya, pinter Mas Aska. Ana tidak mau melaksanakan tugas piket. Kemudian, apa yang diterima oleh Ana? Sanksi. Ya, Ana menerima sanksi atau hukuman. Ya, pinter. Nah, kemudian hari ini Bu Ina akan membagi menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok ada yang terdiri dari 2 sampai 3 siswa. Kemudian kalian mengerjakan lembar kerja siswa, ya. Lembar kerjanya yang Bu Ina tayangkan ini. Nanti silahkan kalian jawab
sesuai dengan pertanyaannya, dilaksanakan dengan cara diskusi. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kalian mengerjakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Bu. Nah, setelah menyaksikan video tentang berlatih bersikap adil, sebutkan 3 contoh sikap yang termasuk pengamalan sila kelima pada Pancasila. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan teman, kemudian jawab pertanyaan ini dengan benar. Nanti setelah ini, setelah penugasannya selesai, kalian akan menyampaikan hasil diskusinya. Sampai sini penjelasan dari Bu Ina paham? Paham, Bu. Setelah dikerjakan, Bu Ina beri waktu 5 menit saja, ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti kalau sudah selesai, silahkan bisa dikomunikasikan dengan Bu Ina ya. Kalau sudah selesai nanti. Guru. Ya, Contoh sikapnya yang dari video tadi, Bu. ya, dari video tadi. Contohnya apa? Sudah, Bu. Baik, sudah selesai. Lanjutnya ya, penugasan selanjutnya tadi sudah disebutkan 3 contoh sikap yang termasuk sila kelima pada Pancasila. Kemudian ini, kalian amati gambar yang terdapat pada tabel, kemudian kalian sebutkan sikap yang ada pada gambar tersebut termasuk ke dalam sila keberapa. Nah, nanti dituliskan sila tersebut simbolnya apa. Jadi yang dimaksud di sini simbol adalah simbol sila pada Pancasila. Kemudian kalian sebutkan gambar tadi itu perilaku yang sesuai apa. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, langsung ditulis saja simbolnya apa, kemudian perilakunya apa. Kalau yang ini karena sedikit, waktunya 2 menit saja, ya. Silahkan diskusikan dengan temannya. Bu, guru, Ya, Mas Zulfan? yang perilaku yang sesuai untuk perilaku yang sesuai dengan Pancasila ditulis nggak, Bu? Yang bagaimana, Mas? Perilaku yang sesuai dengan Pancasila ditulis nggak, Bu? Iya, ditulis simbolnya apa, kemudian perilaku yang sesuai apa. Kalau kayak namanya itu ditulis nggak, Bu? Boleh, diberi nama boleh, misal Udin, Beni, atau yang lain boleh. Ya, waktunya sudah habis ya. Sekarang Bu Ina minta salah satu untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Untuk yang pertama, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang sudah ada. Ya, pintar. Kemudian, Mau menerima hukuman ketika melakukan kesalahan, tidak, Bu. ya, pintar. Terus apa lagi? Tidak membeda-bedakan sikap kita terhadap dalam lingkungan sekolah. Ya, pintar. Contohnya yang pertama melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya, kemudian tidak membeda-bedakan antar teman, ya, kemudian mau menerima hukuman. Nah, kemudian untuk hasil diskusi yang kedua, siapa yang berani menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Kan Bu. Ya, Mas Arul simbolnya apa yang nomor 1? Padi kapas, Bu. Padi dan kapas. Perilaku yang sesuai apa? Warga Desa Juwiron membantu korban desa banjir. Ya, boleh. Yang kedua. Bening gemar menabung sejak kecil. Ya, simbolnya apa? Padi dan kapas. Ya, pintar. Nah, ini dia. Buatlah gambar simbol sila kelima pada Pancasila pada kolom yang sudah Bu Ina sediakan. Nah, silahkan kalian gambar padi dan kapas ini, kemudian di kertas saja, kemudian nanti diberi warna, ya.
Silakan dikerjakan. Bu Ina minta salah satu untuk membaca. Mas Putra. Coba Mas Putra, silakan dibaca Mas. Ani merupakan ketua kelas selain menjadi ketua kelas. Ternyata Ani juga pilih menjadi pemimpin. Barung merah, Ani selalu menamakan sikap adil terhadap anggotanya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Apa yang dilakukan oleh Ani dan teman-temannya? Bu Ina beri waktu 1 menit untuk mengamati gambar ini. Kemudian setelah ini kalian akan mengerjakan tugas dari Bu Ina. Diamati betul-betul ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ani dan teman-temannya? Waktunya 1 menit, Bu Ina beri waktu. Ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, Bu Ina akan meminta kalian untuk mencari informasi, menggali informasi mengenai gambar ini. Nah, pada gambar yang sudah Bu Ina tayangkan tadi, coba kalian menggali informasi mengenai tanda kecakapan khusus apa yang dimiliki oleh anggota pramuka. Atribut apa saja yang mereka pakai pada seragam pramuka. Nah, mereka ini sedang melakukan kegiatan berkemah ya. Tadi anak-anak melakukan kegiatan berkemah. Nah, kemudian untuk penugasan berikutnya, silahkan diskusikan dengan temanmu. Yang pertama, tanda kecakapan khusus apa yang dimiliki oleh Ani dan teman-temannya? Silahkan disebutkan 2 saja, kemudian bentuk atribut TKK-nya seperti apa kalian gambarkan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Kelompoknya Mas Adit dan Mas Aga ini kompak sekali kerjasamanya. Ya, pinter. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Pada gambar di atas, coba kalian mengenai informasi tentang kecakapan apa yang dimiliki oleh anggota pramuka di atas. Atribut apa saja yang mereka pakai pada seragam. Mbak Sabrina apa? Jawabannya tadi? Masak, Juru masak. Kemudian yang kedua? berkemah, Berkemah. Ya, untuk jawaban yang lain adakah yang berbeda Mas Aska? Tidak, Bu. Sama. Mas sama juga ya. Untuk bentuk atributnya itu seperti apa? Segitiga, Bu. Ya, bentuknya kalau tanda kecakapan khusus segitiga ya bentuknya. Kemudian untuk atribut pramuka yang digunakan, Bu Ina minta Mas Aska untuk menyebutkan hasil diskusinya. Menjawab hasil diskusinya, coba. Tanda tutup kepala. Ya, tanda tutup kepala, bentuk atributnya bagaimana, Mas? Lingkaran. Ya, seperti bangun datar lingkaran. Kemudian untuk yang kedua, Mas Aska menemukan apa? Atribut apa? Bagaimana, Mas? Papan nama. Papan nama, bentuknya, bentuk atributnya seperti apa? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Adakah jawaban yang berbeda dari kelompok yang lain? Pasti berbeda, ini banyak yang berbeda. Atribut pramuka kan banyak sekali. Coba Mas Zulfan, Pandu dunia. tanda pandu dunia, kemudian Barung, tanda barung. tanda barung. Kalau tanda pandu dunia, bentuknya apa, Mas? Otak sama bundar, Bu. Ya, persegi dan lingkaran. Kalau yang satunya apa tadi? Tanda barung ya? Burung. Tanda barung bentuknya seperti apa, Mas? Segitiga. Ya, pinter. Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok Mbak Sabrina, kelompok Mas Aska, dan kelompok Mas Zulfan itu sudah betul ya. Jadi untuk tanda kecakapan khusus yang dimiliki tadi ada 2. Yang pertama berkemah, yang kedua juru masak. Untuk atributnya bentuknya adalah segitiga.
Kemudian untuk atribut pramuka yang digunakan banyak sekali, tapi tadi yang sudah disebutkan oleh anak-anak sudah benar, pintar ya. Nanti untuk hasil diskusinya silahkan difoto kemudian dikirim ke WhatsApp group atau ke Google Classroom. Nah, setelah ini, kalian buat cerita singkat berdasarkan gambar. Nah, ini silakan dikerjakan secara individu. Buatlah cerita di buku mengenai gambar ini. Silahkan ceritakan secara singkat, paling sedikit minimal 8 kalimat ya. Silahkan paling sedikit 8 kalimat. Bu Guru beri waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan kalian kerjakan ya. Kerjakan secara individu, tulis di buku masing-masing. Ya, untuk cerita ini nanti bisa dilanjutkan ya. Kalian lanjutkan, kemudian hasilnya nanti silahkan difoto seperti biasa ya, difoto kemudian dikirim ke Bu Ina. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Nah, di sini tadi ada Udin ya, ini Udin yang memakai kacamata. Nah, Udin ini memakai atribut pramuka apa saja, coba kita amati. Nah, amati Udin yang sedang yang berseragam pramuka ya. Udin yang berseragam pramuka. Nah, ini untuk yang pertama, ini ada tanda apa ini? Di topinya Udin. Tanda tutup kepala, Bu. Ya, tanda tutup kepala. Kemudian yang bentuknya segitiga, tanda apa? Tanda baru. Tanda barung. Yang bentuknya segitiga lagi, ada tanda apa? Tanda kecakapan khusus, Bu. Ya, tanda kecakapan khusus. Kemudian kalau tanda pandu dunia ini bentuknya seperti bangun datar apa? Persegi. Persegi. Kalau papan nama? Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau untuk pita nomor bentuknya seperti persegi panjang, Bu. Ya, pintar, persegi panjang. Nah, setelah kalian mengamati gambar tadi, kalian identifikasi atribut pramuka berdasarkan bentuknya. Nah, di sini yang pertama ada tanda pandu dunia. Nanti kalian gambar di sini bentuk bangun datarnya seperti apa, tanda pandu dunia tadi. Kemudian tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala bentuk bangun datarnya seperti apa, nanti kalian gambarkan di sini di kolom yang sebelahnya. Kemudian yang ketiga ada tanda barung, bentuk bangun datarnya seperti apa. Dan yang terakhir ada papan nama, bentuk bangun datarnya seperti apa. Silakan kalian diskusikan dengan teman. Bu Ina beri waktu 2 menit saja ya. Nah, sekarang ini silakan kalian analisis sifat bangun datar pada atribut pramuka. Nah, di sini sudah Bu Ina pilihkan gambar. Yang pertama ada tanda jabatan. Ya, tanda jabatan ini nanti menyerupai bangun apa? Silahkan kalian teliti satu-satu. Banyak sisinya berapa? Banyak titik sudutnya berapa? Ukuran sisinya bagaimana? Nanti silahkan kalian tulis di kolom-kolom yang sudah Bu Ina sediakan. Kemudian yang bangun persegi itu yang mana? Nanti kalian teliti ya. Yang bangun persegi panjang tanda apa ini? Yang tanda apa? Yang menyerupai bangun persegi panjang. Ini tanda jabatan ya, pinter. Kalau yang ini menyerupai bangun apa? Ini tanda baru. Menyerupai segitiga. Kalau tanda pandu dunia seperti bangun apa? Persegi. Pinter. Silahkan kalian analisis lebih dalam, teliti lebih dalam,
banyak sisinya berapa, titik sudutnya berapa, ukuran sisi yang dimiliki bagaimana. Silahkan didiskusikan dengan temannya, ya. Sudah, Bu. Sudah selesai? Ya, untuk kelompok yang lain masih Bu Ina tunggu. Ya, waktunya habis ya. Jadi kita lanjutkan saja untuk pemaparan hasil diskusinya. Nah, untuk yang pertama ini, coba Bu Ina minta Mas Putra. Mas Putra menyebutkan hasil diskusinya. Untuk yang nomor 1. Tanda pandu dunia bentuk bangun datar persegi. Ya, pinter. Terus apa lagi? Tanda tutup kepala lingkaran. Ya, Tanda barung segitiga. ya, Apa nama persegi panjang? ya, pinter. Bagus. Jawabannya benar. Adakah jawaban yang lain? Tidak, Ya, Bu. berarti sama ya. Tidak, Bu. Kita lanjutkan untuk hasil diskusi yang kedua. Coba, adakah yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Untuk segitiga. Segitiga banyak sisinya berapa, titik sudutnya berapa, ukuran sisinya bagaimana. Coba disebutkan yang segitiga dulu. Bu Ina minta Mas Arul. 3. Banyak sisi 3. Ya, Sudut 3. ya, Ukuran sisi yang dimiliki 3. ya. Ukuran sisi yang dimiliki bagaimana, Mas? 3. Panjangnya ini yang Bu Ina tanyakan. Panjangnya bagaimana kalau yang segitiga? Sama panjang. Sama panjang, pinter. Sekarang dilanjutkan untuk yang bangun persegi. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ukuran sisi yang dimiliki bagaimana, Mbak? Sisi yang berhadapan sama panjang. Yang berhadapan. Ya, dua sisi yang berhadapan sama panjang, pintar. Adakah jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Tidak, Bu. Tidak, sama ya, yang pintar. Tadi sudah benar. Untuk segitiga jumlah sisinya ada 3, titik sudutnya juga ada 3. Kemudian ini segitiga sama sisi ya, jadi ukuran sisi yang dimiliki juga sama panjang. Kemudian untuk persegi memiliki 4 sisi, kemudian banyak titik sudutnya juga ada 4. Ukuran sisi yang dimiliki juga sama panjang ya. Kemudian yang terakhir ada persegi panjang, banyak sisinya ada 4, titik sudutnya juga ada 4, dan ukuran sisi yang dimiliki itu 2 sisi yang berhadapan sama panjang, pinter. Nah sekarang, tadi kalian sudah memahami sifat-sifat dari bangun datar melalui atribut pramuka. Nah sekarang Bu Ina minta, nah ini, buatlah gambar sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki. Silahkan kalian ada 2 pertanyaan, silahkan dijawab. Nomor 1 itu bangun apa, kemudian gambarnya bagaimana, dan yang kedua disebutkan ciri-ciri tersebut merupakan bangun apa dan gambarnya bagaimana. Silahkan kalian kerjakan secara individu ya. Kalian kerjakan secara individu, jika sudah selesai nanti bisa difoto kemudian dikirim ke Google Classroom atau ke WhatsApp Bu Ina ya. Silahkan karena mudah sekali, silahkan dikerjakan. Bu Ina beri waktu 2 menit saja. Tadi kalian sudah belajar bermacam-macam, materinya banyak sekali. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari materi pada hari ini? Senang. Senang. Mengapa bisa senang? Kenapa kalian merasa senang hari ini belajarnya? Menambah pengetahuan dan ilmu. Ya, pintar Mas Aska, menambah pengetahuan dan ilmu. Kemudian Bu Ina tanya lagi, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tadi apa saja? Yang pertama, mengenai apa Mas? Pengalaman
Bu. Pengamalan ya, pengamalan sila pada Pancasila, yaitu kita belajar tentang sila kelima. Kemudian yang kedua, belajar apa lagi tadi? Mengenai atribut kepala. Pramuka. ya atribut pramuka, ya pintar. Terus apa lagi yang ketiga yang sudah kita pelajari? Bangun datar. Ya, mengenai sifat-sifat bangun datar, pintar. Berarti hari ini sudah paham semuanya ya. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini? Adakah yang ingin ditanyakan ke Bu Ina mengenai materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas ya semuanya? Jelas, Bu. Ya, pintar. Nah, karena tadi kalian sudah jelas, sudah memahami materi pada hari ini, silahkan kalian nanti setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Ina buat melalui Google Form ya. Nanti silahkan soal-soalnya dikerjakan mengenai tema 8, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Setelah ini selesai, nanti jangan lupa, Bu Ina ingatkan lagi. Yang pertama, lembar kerja hasil diskusinya tadi difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp atau ke Google Classroom kita. Kemudian yang kedua, silahkan nanti diselesaikan tugas yang individu. Nanti jika sudah selesai, tugas individunya difoto, kemudian dikirim juga ke Bu Ina. Nah, setelah itu kalian kerjakan soal evaluasi ya melalui Google Form tadi. Nah, Bu Ina tidak berhenti mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena saat ini memang lonjakan kasus COVID-19 terutama di daerah kita di Kabupaten Klaten itu sangat meningkat. Jadi, Bu Ina harap kalian yang pertama selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang terakhir membatasi mobilitas dan interaksi. Bu Ina berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, terhindar dari segala macam penyakit. Ya, Bu Ina tekankan sekali lagi, kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, silahkan di rumah saja. Nah, untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, pada hari ini Bu Ina ucapkan terima kasih, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian, untuk pembelajaran berikutnya, kita masih belajar daring ya. Jadi Bu Ina harap kalian tetap semangat walaupun belum bisa pembelajaran tatap muka. Nah, Bu Ina mohon maaf apabila ada kekurangan. Hari ini silahkan dipimpin doa Mas Aga. Ya, silahkan dipimpin doa setelah belajar selesai. Silakan dipimpin Mas Aga. Duduk siap, gerak mari berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan kita sudah selesai. Silahkan setelah ini pembelajaran selesai boleh meninggalkan Google Meeting ya. Bu Ina ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya semuanya, sehat selalu. Ya, Bu.